Flare atau suar dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk memberi tanda, penerangan, dan alat pertahanan militer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, flare atau suar memiliki arti nyala api, suluh pelita untuk tanda bahaya atau isyarat. Secara umum, flare atau suar menghasilkan cahaya yang dihasilkan dari pembakaran logam. Untuk menghasilkan warna yang berbeda-beda, kadang-kadang dicampur dengan logam lainnya. Flare sebenarnya sangat berbahaya. Berikut ini kandungan yang ada pada flare. Yang pertama itu potasium nitrat atau KNO3, yang kedua ada natrium klorida atau NaCl dan kalsium klorida atau CaCl2. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan gula untuk mempercepat proses pembakaran. Selain itu, untuk memberi warna asap biasanya ditambahkan dengan logam aluminium yang menghasilkan warna perak atau putih berkelap-kelip. Kemudian ada barium menghasilkan warna hijau, garam kalsium menghasilkan warna oranye, tembaga menghasilkan warna biru, magnesium menghasilkan warna putih terang, natrium menghasilkan warna kuning, serta strontium menghasilkan warna merah, serta ditambahkan juga dengan baking soda. Fungsi utama dari flare adalah untuk memberi sinyal bahaya atau pertolongan, khususnya di alam bebas. Nyalanya yang terang bahkan tidak mati di saat cuaca ekstrim sekalipun. Flare sebagai alat pertahanan anti peluru kendali biasanya terdapat di pesawat tempur atau helikopter. Flare mengandung bahan kimia piroteknik cair atau padat yang mudah terbakar. Flare ketika dilepaskan akan segera terbakar yang menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan panas mesin, sehingga akan mengelabui sensor inframerah peluru kendali yang berpemandu inframerah musuh. Nah, lantas, mengapa flare dilarang di stadion saat pertandingan sepak bola digelar? Alasan yang pertama adalah karena flare digunakan tidak pada tempatnya. Flare digunakan sebagai tanda darurat, penerangan, dan bahkan alat pertahanan militer. Faktanya, flare dirancang untuk tidak mudah padam dan awalnya digunakan untuk keadaan darurat di laut. Alasan yang kedua karena bahaya kesehatan. Panas yang tinggi dari pembakaran flare bisa menyebabkan luka bakar jika terkena bagian tubuh yang tidak terlindungi. Alasan yang ketiga karena suhu panas dari flare. Flare terbuat dari bahan kimia berbahaya, di mana suhu terpanasnya bisa mencapai 1600 derajat Celcius. Kemudian, alasan yang terakhir adalah karena flare dapat menyebabkan korban jiwa. Banyak kasus terjadi akibat flare di stadion. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2013, ada anak yang berumur 14 tahun meninggal dunia di Brasil karena flare. Kemudian di Indonesia pada tahun 2017, ada supporter timnas Indonesia yang berasal dari Jakarta Timur juga meninggal akibat terkena ledakan flare. Penggunaan flare diatur dalam aturan yang dikeluarkan oleh FIFA. Dalam pasal 52 huruf C butir I, FIFA Stadium Safety and Security Regulation diatur sebagai berikut. Tim, manajemen keselamatan dan keamanan stadion harus mengadopsi dan menegakkan kebijakan yang jelas yang melarang penonton membawa suar atau flare, kembang api, atau bentuk lain dari teknik kembang api ke stadion. Ini harus secara jelas dinyatakan dalam kode etik stadion. Sedangkan aturan yang berlaku untuk sepak bola di Indonesia diterbitkan oleh PSSI dalam Kode Disiplin PSSI tahun 2018 dan berlaku untuk setiap pertandingan dalam kompetisi resmi. Menyalakan flare dalam sepak bola disebut PSSI sebagai tingkah laku buruk penonton yang menjadi tanggung jawab panitia pelaksana dan atau manajemen klub sepak bola. Tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton sebagai berikut diatur pada pasal 70 ayat 1 Kode Disiplin PSSI. Tingkah laku buruk yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin. Tingkah laku buruk penonton termasuk tetapi tidak terbatas pada kekerasan kepada orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran, seperti kembang api, petasan, bom asap atau smoke bomb, suar atau flare dan sebagainya, penggunaan laser, pelemparan misil, menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan atau religius, atau terkait isu politis tertentu dalam bentuk apapun, secara khusus dengan cara pemasangan bendera, spanduk, tulisan, atribut, koreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung, menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan, memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana. Kemudian,
Yang bertanggung jawab atas tindakan tingkah laku buruk penonton tersebut adalah klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi panitia pelaksana pertandingan tertentu, terlepas daripada alasan lengahnya pengawasan panitia pelaksana pertandingan. Klub tamu apabila tindakannya dilakukan oleh penonton yang merupakan kelompok pendukungnya, terlepas daripada lengahnya pengawasan oleh klub tersebut. Apabila pertandingan dilaksanakan di tempat netral atau kedua klub tidak berposisi sebagai pelaksana atau tuan rumah dari pertandingan tersebut, maka kedua klub memiliki tanggung jawab yang sama. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran penggunaan suar atau flare sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Kode Etik Disiplin PSSI tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, denda sebesar 50 juta rupiah untuk 1 kali penyalaan flare. Yang kedua, denda 100 juta rupiah untuk 2 kali sampai 5 kali penyalaan flare atau suar. Dan yang terakhir, denda 200 juta rupiah untuk penyalaan flare di atas 5 kali penyalaan. Sanksi tersebut ditunjukkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, sangat jelas penggunaan flare dalam pertandingan atau kompetisi sepak bola resmi di Indonesia sangat tidak diperbolehkan. Flare pun menjadi musuh manajemen klub dan atau panitia pelaksana atau panpel sepak bola. Namun, entah mengapa, masih juga banyak ada oknum-oknum supporter yang masih doyan menyalakan flare di tribun penonton. Padahal sudah jelas tindakan yang dilakukannya tersebut dapat merugikan pihak klub maupun dari penonton di sekitarnya. Semoga di pertandingan-pertandingan Liga Sepak Bola di Indonesia selanjutnya tidak ada lagi oknum-oknum supporter bandel yang menyalakan flare di dalam stadion, sehingga dapat membahayakan supporter lain dan juga merugikan klub yang didukungnya. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya.